Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Jambi kali ini spesial hadir dengan suasana yang sedikit panas, tapi tidak panas untuk Jambi karena kita harapannya adalah Jambi lebih baik. Siapa pantas untuk memimpin Jambi? Dan inilah bersama saya Melani Kadar. Empat orang narasumber telah hadir pada hari ini. Saya sapa dan perkenalkan secara bersamaan saja. Yang pertama Bang Hasan Mabruri, lalu Bang Adri, Bang Nasrul Yasir, dan Bang Dori Effendi. Kita tahu semuanya adalah tokoh-tokoh penting pada pegelaran 23 September mendatang. Pertanyaannya, Golkar ini masih berteman atau tidak sih? Oknum-oknum figurnya, Bang Adri, masih berteman nggak? CE kan sekarang udah dapetin nih, ya bukan perahu belum mengusung, tapi kekuatan setidaknya untuk menjadi ketua DPD itu kan sudah langkah yang luar biasa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa JEK TV yang saya banggakan dan saya muliakan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa mungkin kira-kira 4 hari yang lalu ya, atau 5 hari yang lalu, DPD 1 Golkar Provinsi Jambi mengadakan perhelatan untuk Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jambi. Syukur alhamdulillah bahwa Pak Dr. Andes Haji Jendra terpilih sebagai Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jambi. Ini adalah suatu kebanggaan dari kami juga semua. Bahwa ada kepercayaan di situ. Semoga beliau tetap amanah, karena Golkar ini adalah salah satu partai politik yang kita anggap selama ini memang partai besar, profesional, dan kita harapkan di bawah pimpinan beliau Golkar akan lebih baik dan lebih maju ke depannya. Itu. Oke, Partai Golkar maju ke depannya, dan ini menjadi angin segarkah untuk Pilgub mendatang? Ya paling tidak setelah kita mendapat satu tahapan Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jambi, Dr. Haji Jendra kan akan ke depannya juga akan menjadi calon gubernur. Tentunya kita akan juga ingin juga Golkar satu yang mengusungnya tetap Dr. Jendra sebagai pengusung dari DPD 1 Golkarnya. Artinya bahwa dengan dia terpilih menjadi Ketua DPD 1 Golkar, kita harap juga Golkar konsisten dengan apa yang disampaikan Ketua Umumnya, bahwa itu adalah kader nanti yang akan diusulkan baik DPD 1 maupun ketua umumnya atau ketuanya, ketua DPD 1 kah atau ketua DPD 2 kah. Jadi prioritas. Berarti prioritas angkanya berapa persen untuk diusung? Kalau itu selama ini yang saya amati, mohon maaf saya dulu pernah di Golkar. Kalau sudah terpilih menjadi ketua DPD 1, itu insya Allah akan diusung oleh DPP Golkar. Itu pernyataan resmi ketum kemarin 1 hari yang lalu di media, bahwa prioritas lah ketua DPD 1 atau DPD 2 yang maju di Pilkada serentak di tahun 2020. Oke, jadi optimis banget ya? Amin, optimis, harus optimis. Bang Nasrul Yasir dan Bang Hasan Mabruri, dua tokohnya yang dikuatkan, Al Haris dan juga Fasa, nggak hadir pada perhelatan akbar tersebut. Kenapa sih? Karena memang udah yakin nggak akan terpilih karena juklaknya memang udah tidak terpenuhi kah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, memang beliau tidak kelihatan hadir, tapi sebenarnya bukan tidak ingin hadir gitu. Karena beliau ini kan di Kabupaten Merangin. Di Kabupaten Merangin, pagi Sabtu kalau tidak salah beliau masih menjalankan beberapa agenda penting sebagai Bupati Merangin. Ada pelantikan penyelenggara pemilu, termasuk ada beliau memotivasi para mahasiswa yang diwisuda di salah satu kampus di Merangin. Nah setelah beberapa acara penting itu beliau bertolak ke Jambi. Harapannya masih bisa mengejar saat pembukaan gitu, tapi kenyataannya memang waktu yang tidak memungkinkan, akhirnya ya beliau tidak hadir. Tidak hadir sampai acara selesai? Sampai acara selesai. Itu bukan alasan saja karena memang tidak ada angin segar untuk bisa terpilih? Nanti boleh diverifikasi kebenarannya gitu. Dan itu memang karena memang dari awal beliau tidak berniat untuk maju, bahkan beliau tidak mengambil formulir untuk menjadi calon ketua Golkar. Berarti tidak berambisi untuk itu?
Ini kan soal apa namanya strategi politik saya kira ya. Kan tidak mesti juga beliau sebagai kader kemudian harus mati-matian mengejar ketua Golkar, kan tidak seperti itu. Karena mungkin ada kandidat yang sudah lama lebih siap untuk menjadi ketua Golkar dan beliau juga pada posisi tidak terlalu berambisi untuk mengejar itu. Tapi sangat berambisi untuk pilgub dan memenangkan hatinya Golkar. Saya kira beliau adalah kader Golkar dan ketika pemilu 2014 Golkar itu tidak mendapat ketua DPRD Kabupaten Merangin. Ketika pemilu 2019 beliau hanya ketua harian diberi amanah selama 4 bulan, kemudian akhirnya Golkar bisa membalikkan keadaan menjadi mendapat kursi pimpinan DPRD Merangin. Itulah saya kira kalau bicara Golkar, bukti militansi beliau, bukti komitmen beliau untuk membesarkan partai. Kalau boleh jujur ya, hati beliau artinya kuning juga kan. Hatinya kuning tapi menyadari bahwa ini akan tidak terpilih karena ada yang lebih senior. Ada fakta-fakta politik yang juga kita harus bisa membaca gitu. Karena Woharis ini kan punya pengalaman panjang dalam politik gitu. Jadi beliau tidak gerasa gerusu dalam mengambil keputusan politik. Ada realitas juga yang harus kita baca dengan cepat gitu. Oke, tadi Bang Adri menyatakan nih optimis karena udah jadi ketua DPD 1 Golkar, cek Endra setidaknya 100% lah bisa dipegang warna kuningnya. Tapi kalau Haris? Yang pertama tentu sebagai kader Golkar, Woharis mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Haji Cendra menjadi ketua DPD Golkar Jambi. Yang kedua, perlu dicatat Woharis itu mulai bergerak itu pada bulan Oktober 2019. Beliau sebagai kader itu menyampaikan surat resmi ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, menyampaikan permohonan izin beliau untuk melakukan sosialisasi sebagai bakal calon gubernur Jambi. Nah kemudian apakah nanti Golkar akan mengusung si A atau si B? Bagi Woharis kita punya skenario-skenario gitu. Yang pertama, sebagai kader Golkar tentu kita berharap Golkar akan memutuskan calon gubernurnya nanti secara objektif demi kebesaran partai Golkar. Oke, baik. Yang kedua, andai pun itu nanti diputuskan ternyata tidak ke Woharis, kita juga pada prinsipnya kita sudah minta izin dan kita sudah siap menerima apapun situasinya nanti gitu. Oke, kalau Bang Nasrul Yasir, Fasa juga tidak hadir, ketua harian loh. Saya pikir hadir tidak hadir bukan persoalan yang sangat penting. Golkar kan penuh misteri. Kita kan tidak tahu kan apakah bertiga sudah pernah berkumpul dulu sebelum musda, bisa terjadi. Oke, jadi antara Fasa, Cek Endra dan Haris mungkin saja pernah bertemu. Bisa. Oke. Bisa saja bertemu mereka bertiga, membuat solusi-solusi. Ya kan? Di Golkar kan tidak ada yang tidak mungkin itu. Selaku tim suksesnya ada nggak sih bocoran-bocoran solusinya? Solusinya begini barangkali ya, bahwa ketiga ini kan kader Golkar. Golkar itu kan tidak gerasa gerusu. Salah satu kader tiga kader Golkar ini kan cuma Fasa yang tidak sibuk-sibuk mencari wakil gubernur. Wakil gubernur. Woharis sudah menyatakan bergandengan dengan Sani. Cek Endra ada Sukandar kadang-kadang yang lain kan gitu. Jadi artinya ini kan hal-hal yang sangat menarik. Fasa sendiri sampai detik ini tidak pernah menjemput figur siapa. Tapi nama AJB mencuat loh. Tapi nama AJB mencuat. Itu AJB aja yang sibuk sendiri gitu. Oh, jadi hanya AJB yang sibuk sendiri. Dia sibuk sendiri. Fasa tidak melirik hal itu. Oke. Ini perlu kita klarifikasi. Fasa tidak pernah. Ini kan saksi ini tidak pernah menyebut nama AJB Fasanya. Tidak pernah. AJB-nya menyebut bisa-bisa saja boleh. Oke. Kan begitu Pak Dori ya kan gitu. Datang ke Kerinci ya. Iya kan datang Kerinci diundang datang kan gitu. Karena ke Tunggal. Jadi artinya begini Mbak Anu, Mbak Golkar ini santun dulu lah, ya kan. Tiga kader ini sangat piawai lah dia kan. Mungkin strategi sudah begitu. Mungkin Woharis tadi saya bilang tadi bisa saja nanti Golkar sama PDI, Woharis kader Golkar, ada Sani di PDI, barangkali bisa begitu gitu. Bisa menarik empati PDI. Maka Woharis betul-betul intens betul menggandeng Abdullah Sani dan itu sah-sah saja gitu loh. Tapi dengan Cendra. Tapi bagaimana dengan nasib Fasa? Apakah serius untuk pilgub atau ini masih ukur-ukur saja? Nasib ini di tangan Tuhan loh Mbak. Iya kan. Jadi kita tidak bisa mendahului. Iya kan, bisa saja nanti. Iya kan. Bertiga ini berkoalisi dulu. Sumpimpah umpama kan begitu. Dari tiga ini cukup dua saja yang diusung oleh Golkar, bisa terjadi.
Dua diusung Oleh Golkar. Golkar bisa terjadi gitu loh. Agak bingung Mbak kan? Bisa terjadi. Berarti ini masih ada monopoli yang dimainkan. Permainan ini belum usai gitu. Iya kan? Kita mudah-mudahan, apalagi Golkar berapa bulan yang lalu DPP-nya sudah menyiapkan 10 lembaga survei. Golkar itu tetap berdasarkan hasil survei. Ya. Ya kan. Nah, sementara ini kan sudah lihat survei kita di Jambi ini kan, ranking kan, Pasah, Haris, Cendra, barangkali begitu, Dir ya. Nah, gitu. Jadi 3 ini aja pemain besar ini untuk Jambi ini. Oke, nanti akan kita lanjutkan ketika bicara Golkar dan PDI. Karena sebelumnya Ketua Umum juga mengatakan kalau bisa digandeng PDI-nya. Ya. Karena untuk bisa sinkron dengan pusat. Apakah ini yang akan dimainkan oleh figur-figur? Dan apakah figur ini tadi kalau misalnya Bang Nasrul kan belum gamblang nih buka-bukaan tentang fase apakah mau maju dan lain sebagainya. Kan belum kita bicara. Oke, setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda. Ketika bicara Golkar, Ketua Umum mengatakan kalau bisa gandeng PDI. Kalau bisa itu menyatakan bahwa sedikit keharusan yang mesti dipertimbangkan. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Cek Endra juga kedatangan Bapak Safrial untuk bisa bersilaturahmi. Apakah di sini sudah dijalin komunikasi yang baik? Bukan Abdullah Sani loh, tapi Safrial. Bang Adri, silahkan. Baik, jadi gini. Politik itu kita sama-sama tahu, itu dinamis. Jadi artinya kalau semua kepala daerah itu seperti itu, saya rasa Jambi ini enak dengan masyarakat yang tingkat bawah juga melihatnya juga sejuk. Karena tidak mungkin ini mereka yang maju ini kita harus juga tahu bersama, dan kita lihat adalah sosok kepala daerah yang sudah 2 periode. Artinya bahwa mereka sudah malang melintang di pemerintah di daerahnya masing-masing. Nah, pada hari itu saya lihat ada kedatangan Pak Safrial Bupati Tanjung Jabung Barat ke Sarolangun. Ini adalah salah satu bentuk silaturahmi beliau kepada Pak Cendra, dan Pak Cendra juga menerima dengan baik. Apakah itu ada pembicaraan masalah tentang PDI dengan Golkar? Saya rasa sah-sah saja dan bisa saja terjadi. Tidak mungkin kita yang bisa membatasi orang, karena bagi kita sendiri bahwa silaturahmi yang seperti itulah kita ingin pemimpin-pemimpin Jambi ke depan seperti itu. Nah, dengan datangan kemarin ya banyak spekulasi bahwa akan berpasangan, atau juga partainya Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Seperti itu yang saya lihat. Ya enggak apa-apa, jadi silakan saja nanti berproses. Mudah-mudahan ya apa yang kita saksikan nanti ke depan semuanya adalah untuk demi Jambi yang ada pembahasan tidak Golkar sama PDI oke, tapi tidak menutup kemungkinan apakah si A atau si B. Pokoknya ya udah PDI saja, seperti itu. Ada pembahasan seperti itu? Iya, di sini saya mohon maaf sekali lagi karena ini konteks internal PDI. Kan kita lihat sendirilah, kita baca di media massa baik di online maupun di media mainstream bahwa ada 2 kandidat yang diusung ya, kader murni Safrial dan Abdullah Sani. Tentulah PDI mempunyai kriteria sendiri tentang calon yang 2 tadi. Pak Safrial dengan Pak Abdullah Sani adalah kader-kader murni PDI Perjuangan. Nah, kebetulan ini yang kita lihat selama ini sudah disampaikan oleh tadi saudara saya, dinda saya, dan kita sudah baca di media online bahwa akan berpasangan dengan Haris ya, sudah sampaikan tadi seperti itu. Nah, tapi kan penentuan itu kata ketua DPD 1 PDI Perjuangan Pak Edi Purwanto itu menunggu proses seperti apa ya. Artinya sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban yang bisa kita sangkakan. Masyarakat juga menunggu keputusan DPD 1 PDI Perjuangan Provinsi Jambi apakah betul berpasangan seperti itu. Sedangkan Pak Safrial juga yang kita sampaikan juga bahwa beliau juga
menginginkan juga diusung juga oleh PDI Perjuangan. Ya. Jadi kalau kedua partai ini memang sama-sama, ya kita pahami bahwa kedua-duanya ini adalah partai-partai besar, Ya. Golkar maupun PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Nah maka itu bagi kami dari Bapak Dr. Haji Cendra, calon Gubernur Jambi, itu kita membuka ruang dan waktu seperti Bang Nasrul katakan tadi, politik itu dinamis, tidak menutup kemungkinan bisa berpasangan yang lain karena by proses. Nah itu dia, jadi kita membuka diri semuanya karena nanti yang akan menentukan adalah pada waktu kita sampai nanti pendaftaran di KPU. Itu ya. Sepertinya dari pemaparan awal sepertinya semuanya bermain aman, tapi kalau misalnya bicara kepantasan, kelayakan dari 3 figur, Al Haris, Cek Endra, Fasa, kira-kira siapa sih yang pantas kalau menurut Bang Hasan Mabruri? Saya tentu bukan pada posisi bisa menilai antara ini siapa yang pantas dan tidak, karena saya tidak ingin mendahului suara masyarakat gitu. Dalam demokrasi elektoral ini kan yang menentukan masyarakat siapa yang pantas atau tidak gitu. Tapi bagi Al Haris, karena sudah disinggung Pak Abdullah Sani, Al Haris memang hari ini secara tegas menetapkan ada keinginan yang kuat untuk berpasangan dengan Pak Abdullah Sani. Ya. Tentu alasan-alasannya sangat kuat juga gitu. Alasan yang pertama, secara dari awal kita melihat Abdullah Sani ini memiliki integritas, kemudian beliau memiliki kapasitas untuk kita ajak menjadi calon wakil gubernur Al Haris. Hal lain, PDIP ini menjadi bonus tersendiri bagi Haris gitu. Artinya selain kita membutuhkan perahu, dan salah satu yang kita harapkan adalah PDIP, tentu kita juga tidak ingin mengambil figur calon wakil ini yang hanya merupakan representasi dari partai. Ya. Bahkan kita sampaikan kepada beberapa partai politik yang melakukan komunikasi, figur Pak Abdullah Sani itu selalu kita sampaikan gitu loh. Baik itu kepada PDIP maupun dengan partai-partai lain. Figur beliau ini yang kita kedepankan dulu. Karena kita berbicara kan tidak hanya politik pada 23 September gitu. Kita berbicara bagaimana pasangan pemimpin Jambi ke depan itu nanti bisa bekerja sama membangun Jambi. Itu yang kita utamakan gitu. Nah, untuk melihat dari sisi itu, yang pertama tentu kita akan memperhatikan kapasitas, integritas, kapabilitas dan lain sebagainya. Yang kedua, kemudian secara kebetulan Bapak Abdullah Sani ini kader PDIP, dan kami Haris juga berharap akan diusung oleh PDIP. Saya kira ini ada pertalian yang pas saja gitu. Ya. Ada pertalian yang pas. Pak Abdullah Sani memiliki kapasitas, kemudian di belakang beliau adalah kader PDIP. Ini pertalian yang pas, dan sampai hari ini kita komitmen untuk tetap bersama Pak Abdullah Sani dengan berbagai risiko gitu loh. Karena kabar gembira tidak ketika acara ulang tahunnya Wisnu Murti, Abdullah Sani mengundang Al Haris untuk datang, dan di situ juga turut tersirat duet berduanya akan ada pada Pilgub 23 September mendatang. Di sini kabar gembira tidak untuk ya sudah, Golkar tidak didapat, tapi PDI setidaknya bisa mendampingin perahu dengan partai-partai lainnya mengusung keduanya. Kami tidak pernah pesimis untuk mendapatkan Golkar. Pernah Ketua DPD Golkar Jambi adalah Pak Cendra. Kalaupun akhirnya nanti DPD 1 Golkar Jambi mengusung Pak Endra, itu hal yang wajar. Dan jangan terkejut saja apabila Golkar akhirnya mengusung Haris gitu loh. Karena kami tidak pernah pesimis, kami tidak pernah menutup kemungkinan itu. Kami tahu partai Golkar ini partai besar, tidak mungkin gegabah dalam memutuskan calon untuk calon gubernur gitu loh. Berarti masih bisa mempunyai kemungkinan kalau menurut kubu dari Al Haris. Sampai hari ini masih menjalankan seluruh mekanisme yang ada di partai Golkar. Dan sampai hari ini Al Haris adalah kader Golkar, salah satu kader Golkar terbaik Jambi. Terbaik kader Golkar Jambi. Baik, Bang Nasrul, kalau bicara itu juga, Pak Fasa pernah menyampaikan bahwa melalui atau tidak melalui Golkar, dia tetap akan maju pada Pilgub. Fasa itu punya punya talenta politik. Itu harus kita catat. Yang menggembirakan para kader Golkar ini, itu hampir sebahagian besar partai politik non Golkar itu menginginkan kader-kader Golkar untuk maju sebagai calon gubernur. Itu perlu dicatat gitu. Itu yang sangat menggembirakan kami sebagai orang-orang Golkar. Ya, kan?
partai lain mana yang berani mengajukan kadernya untuk jadi sebagai calon. Oke, jadi semua partai, semua figur dari Golkar dianggap berhasil dan ini mencuapkan. Itu catatan. Itu catatan. Untuk Tapi tadi depan. balik lagi, melalui atau tidak melalui partai Golkar, Ya. Fasa akan berani maju di Pilgub, berarti akan menyaingi Cek Endra dan juga Al Haris. Salah. Kok mereka satu perahu kok? Biasa saja bersaing. Oke. Boleh. Dan itu sah-sah saja Mbak Leni. Aha. Iya kan? Saya agak sedikit ada kecurigaan di PP juga mendorong kawan-kawan bertiga ini untuk maju. Tiga-tiganya kamu nanti. maju? Ya. Iya kan? Bisa saja mereka kontek-kontekan antar ketua partai di PP. Silakan kader-kader Golkar maju, ya kan? Rebut itu BA1 Jambi. Yang penting ada kader Golkar. Bisa terjadi begitu. Berarti bisa saja ini pecah suara semuanya. Bisa saja. Bisa saja suara. Dan itu bukan hal yang tabu gitu. Oke, tapi kalau misalnya bicara dari tadi Bang Nasrul kan menyatakan bahwa belum ada loh wakil yang digadang-gadangkan oleh Fasa, sedangkan betul. yang dua lainnya ini Ya. sudah. Bisa jadi nanti mereka bisa berkonsultasi Fasa dengan calon-calon yang sudah ada. Siapa yang cocok jadi wakil aku? Bisa terjadi Mbak Lani. Bukan hal yang sangat tertutup untuk itu gitu. Iya kan? Fasa juga punya kriteria tersendiri. Dan itu sangat Bisa menggembirakan. dikasih contekan nggak sih kriteria yang Fasa inginkan apa? Apanya? Kriteria untuk yang wakil gubernur. diinginkan. Saya pikir yang bersamalah. Waris mengambil Sani dengan catatan penting, Pak C mengambil yang lain juga catatan penting, sama saja dengan ini. Siapa tahu Pak Fasa mengambil yang lain lagi. Ketika Al Haris mengambil Abdullah Sani dan ini adalah pesaing di pemilihan wali kota yang lalu dan suaranya tidak berbeda jauh dalam hal pemenangan seorang Syarif Fasa, menjadi penghalang tidak? Bisa saja si Fasa mengambil Safrial, kenapa tidak? Kenapa tidak gitu loh? Dan itu tidak ada yang pasti di dalam rumus politik, ya kan? Bisa dikasih contekan nggak sih sampai sejauh ini dari tim sukses Fasa sendiri apa sih yang sudah terjadi? Nanti Masa tidak boleh? Nanti di episode yang akan datang Mbak Leni kita bongkar lagi. Dibuka lagi. Oh, kita buka lagi. Oke. Dengan adanya berbagai survei dan menyatakan bahwa Fasa ini adalah figur yang mempunyai nilai yang sangat baik dibandingkan figur-figur lainnya. Apakah ini menjadi penguat dan kepedean? Oh ya udah, nanti saja. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi begitu. Karena dia terasa di atas. Wakil juga harus hati-hati kan mencari wakilnya gitu loh. Jangan sampai anjlok gitu. Kan ini perlu juga dipertimbangkan lima politiknya begitu. Tapi satu catatan. JB belum ya? Apa? Pak JB belum? Belum. Oke. Jadi artinya buat kami yang bertiga sekarang ini, siapapun yang jadi gubernur itu kader Golkar. Siapapun kadernya, siapapun yang akan maju kader Golkar. Berarti tidak ada namanya ini tim sukses ini A, B, C, tidak ada. Nah, kami kan tidak ada persaingan di sini. Ya kan sudah tahu siapa yang pemenangan itu sudah tahu kita. Sudah tahu? Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Dia akan datang kita buka lagi. Oke, Bang Dori, komentarnya selaku akademisi Bang Dori, ketika bicara itu semua, Golkar dari awal kita bahas di Injambi adalah partai yang cukup menggemuruhkan dunia politik saat ini di Provinsi Jambi. Kacamata Anda ketika tadi sudah dipilih Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Jambi, Bapak Cek Endra, apakah bisa menutup kemungkinan yang lain untuk bisa maju? Semua adalah figur-figur Golkar terbaik loh. Kita ambil dari judul Mbak Bella, siapa yang pantas memimpin Jambi. Ya. Tapi ketika diundang di sini itu adalah Golkar, semuanya, artinya we have a clue. Sudah ada tanda-tanda hari ini memimpin Jambi itulah Golkar. Ya kan? Ini sudah ada tanda-tandanya. Karena yang berani datang ke sini, yang berani tampil di sini juga adalah Golkar. Dan semua kader-kader terbaik. Di dalam demokrasi, yang pertama kita ingat itu adalah tentang pilar demokrasi itu sendiri apa? Itu adalah partai politik. Partai politik hari ini keberhasilannya diukur dari mana? Ketika dia mampu menciptakan kader. Disinilah kader-kader Golkar dianggap hari ini adalah kader terbaik yang ada di Jambi. Yang mampu memusarkan politik di Jambi adalah Golkar. Kita nggak bisa menafikan itu. Padahal dari 5 partai besar itu memiliki kursi yang mumpuni semuanya, yang juga bisa mengusung calon, tetapi mereka tidak memiliki kader-kader yang memang kapasitasnya luar biasa. Seperti kata Bang ini tadi, kriteria yang dipilih untuk pemimpin itu memang harus punya capability-nya. Ya,
capability-nya harus memang ada. Lalu bagaimana integritinya? Baru terakhir kita bicara authority. Nah, untuk bicara integrity di sini harus ucapan, tindakan itu bersesuaian. Kita nggak bisa hanya memiliki kriteria, tetapi perilaku politik Anda tidak menyesuaikan, itu juga nggak bisa. Bagaimana pula kita bicara untuk kapasitas seseorang tadi? Kita harus lihat juga dari capacity, flexibility. Itu juga orang harus berani di dalam mengambil suatu sikap, tindakan dalam kepentingan itu menjadi cerminan. Ya. Nah, baru authority. Authority saya contohkan seperti apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta di bawah Bang Ali Sadikin dulu. Banyak juga gubernur-gubernur lain. Ketika otoritasnya benar, dia benar-benar melayani rakyat. Dia benar-benar menjalankan kepemimpinan itu adalah untuk kepentingan rakyat, bukan semata berbicara untuk mendapatkan kekuasaan. Inilah kebingungan di dalam konsepsi meletakkan kriteria kepemimpinan politik itu sangat bingung. Kenapa? Kalau kita lihat dari perilaku politik yang terjadi itu benar kata ayahanda saya, ini adalah fleksibel. Pada akhirnya pertengkaran yang terjadi itu menuju kepada satu muara. Itu adalah kepentingan itu tadi. Ini flexibility-nya. Berbicara pada dataran ideologi, tidak ada satu ideologi di Indonesia yang hari ini memang konsisten untuk melahirkan kepemimpinannya. Contohnya apa? Di dalam pilpres kita boleh bertarung 01, 02. Tetapi apabila turunannya ke bawah dalam pilkada, kita boleh berkoalisi. Nah, akhirnya untuk melahirkan kepemimpinan di dalam konsepsi politik itu sangat sulit. Kriteria sangat ketat. Maka akhirnya kita mengambil pendekatan daripada kepemimpinan atau manajemen. Hari ini Golkar berhasil memanajemen partainya. Ketika manajemen partai ini berhasil, lahirlah para kader-kader yang sangat layak. Bukan cuma partai Golkar yang memiliki pemimpin daerah. Di Jambi ada PAN yang juga punya banyak pemimpin di daerah, tetapi tidak muncul ke permukaan. Pertanyaan, kenapa Golkar mampu untuk itu? Jadi seperti itu, Golkar sangat mampu dan sangat berhasil untuk di Provinsi Jambi. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ini dapat memecah belah keharmonisan antara figur? Setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda, Bang Nasrul Yasir. Ketika di awal mencuatnya nama Fasa untuk pemilihan gubernur yang katanya akan bersanding dengan AJB, dan AJB diminta untuk mensosialisasikan diri di permukaan sepintar-pintarnya agar aktualisasi dirinya semakin baik. Tapi tadi Anda menyatakan bahwa belum tentu AJB. Belum tentu. Figur lain ada tidak yang menjadi kriteria? Banyak figur lain. Ada Ramli Taha. Ya kan, ada Sapria, masih ada pilihan Mbak. Berarti kunjungan ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini yang terus digencarkan salah satu strategi. Salah satunya dalam rangka itu. Gitu. Oke. Ya kan, jadi kita tidak mau terjebak dalam satu figur. Ini kan masih ada waktu untuk mencari pasangan-pasangan yang ideal. Ya, kami juga tidak mungkin AJB juga berkeinginan. Dan itu patut juga kita berikan apresiasi. Tapi kan belum pasti. Gitu. Ramli Taha juga berkeinginan pasangan, tapi belum pasti. Itu masuk Saprial. Jadi artinya berapa minggu ke depan itu terus ada gerakan-gerakan yang masif, terstruktur nanti. Berarti masih pikir-pikir terus saat ini, masih timbang-timbang terus. Masih terus kita lihat. Ini kan survei jalan terus ini. Survei kita tidak pernah berhenti, 3 bulan sekali survei. Nah, kita lihat nanti siapa yang rating tinggi nanti. Ya kan? Kita berharap nanti yang calon-calon wakil gubernur juga ikut tersurvei. Oke. Jadi kelihatan di situ nih. Tapi nasib Cek Endra gimana Bang Adri? Katanya juga udah deket-deket banget sama Safrial, tapi ternyata tadi katanya ya udah juga saling PDKT lah gitu. Sama-sama PDKT dengan satu figur, atau banyak figur lagi yang bisa. Jadi Sukandar kemana? Karena ini pastinya inces ya.
Golkar satunya ya, apakah ini bisa kuat? Jadi gini, ada tren Golkar efek ya. Setelah pasca musda Golkar DPD 1 Provinsi Jambi. Jadi memang Golkar ini partai yang memang suatu partai yang betul-betul kita anggap semua masyarakat menunggu siapakah yang akan menjadi ketua DPD 1 Golkar Jambi. Inilah time yang ditunggu masyarakat kemarin. Ternyata terjawab pada tanggal 29 Februari kemarin, musda Golkar, dan terpilihlah secara aklamasi Bapak Dr. Andes Haji Chandra. Jadi trennya meningkat, ya, pembicaraan hangat di online, media mainstream, Golkar terus. Yeah. Alhamdulillah dengan itu artinya tren positif dari kandidat kita Haji Chandra itu sudah meningkat tajam. Nah itu tadi. Jadi artinya itulah sikap beliau, tetap orangnya menerima lah apa yang namanya juga politik. Yang maju-maju ini juga orang putra-putra terbaik. Yang jelas bagi beliau penyampaiannya dalam setiap kesempatan dan program-program pertemuan masyarakat, bahwa itulah sosok beliau yang memang membuka diri kepada siapapun juga. Nah kita tidak tahu ya Mbak, bahwa ini yang maju bukan orang sembarang maju, yang punya reputasi baik semua, prestasi daerah masing-masing juga demikian. Tentu sikap itulah. Nah sekarang ini kan kadang-kadang juga beradu gengsi, beradu gengsi satu atau dua, ya. Nah padahal yang namanya 1-2 itu masalah kemenangan saja, kalau menurut saya, bagaimana mencapai kekuasaan. Nah kalaulah ini memang terjadi, saya rasa nanti pada fase berikutnya, karena masih ada waktu yang panjang, mudah-mudahan dengan trennya Golkar yang tadi yang sedemikian rupa di masyarakat, di warung-warung kopi diperbincangkan seperti itu. Artinya kalau setiap hari diperbincangkan orang, tentu elektabilitas maupun kualitasnya meninggi. Nah maka mungkin salah satunya juga itu beliau membuka diri kepada siapapun juga. Kandidat ini, Fasa teman baik beliau, Pak Aris juga adiknya, juga baik-baik semua. Dan ini mereka sudah dari dulu baik. Jadi kalau ada yang lain-lain, saya paling tahu persis dengan Bang Nasrul, ya. Nah, karena saya sama Bang Nasrul ini sama-sama mantan direkturnya Fasa. Apalagi saudara saya itu, Bu Haris, nih, Andinda Boko, ini adalah orang-orang saya semua. Orang-orang yang baik, ya, artinya tinggal cara memanagenya aja, supaya nanti bagaimana cara memenangkan kita itu. Berarti di masing-masing tubuh pemenangan ini pun tidak ingin beradu argumen juga, siapapun yang dipilih nanti pasti akan yang terbaik, seperti itu. Jangan sampai nanti akan ada pecah-pecah kongsi. Iya, kalau politik itu ya harus seperti itu ya. Ketika dia tegas, ya. Tapi dalam arti tidak boleh juga kita menutup, ya, menutup diri bahwa kita lah yang paling hebat. Tidak begitu. Jadi artinya yang milih juga masyarakat lah. Kalau kita kan hanya sebagai tim sukses, itu adalah bagaimana kita mencuri perhatian, mencuri hati masyarakat untuk bisa kepada memilih kandidat kita. Itu yang paling penting, ya, karena sebagian masyarakat Jambi ini sudah berapa kali pilgub. Jadi artinya mereka sudah paham mana yang itu. Yang penting bagi kita dari Dr. Chandra, bagaimana Jambi ke depannya lebih maju. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpinnya juga demikian. Tetap menjaga silaturahmi. Kami di sini bertiga. Mudah-mudahan tadi saya bilang ada yang lain nih. Ternyata cuma bertiga yang diundang. Tanya ini surprise dari The Jack TV. Mudah-mudahan yang lain nanti juga bisa karena kita ingin meluruskan sebenarnya apa yang terjadi di tubuh Partai Golkar sendiri. Oke, selanjutnya Bang Hasan Mabruri. Ketika Fasa menetapkan diri, menyatakan, menguatkan, meneguhkan hati melalui atau tidak melalui Partai Golkar tetap maju pilgub yang katanya seperti itu, Al Haris sendiri seperti apa? Karena kita ketahui bahwa kekuatan Al Haris ada figur Hasan Basri Agus yang mungkin saja ini bisa memprioritaskan diri kepada kubu Al Haris.
Yang pertama memang ada fakta politik hari ini. Bapak HBA adalah anggota DPR RI dari Golkar. Dan fakta juga yang tak terbantahkan bahwa Al Haris ini banyak sekali berguru dengan yang namanya Bapak HBA terkait dengan politik, terutama dalam mengelola pemerintahan. Walau demikian, kita menghormati bahasa orang yang mengatakan politik itu dinamis. Artinya, niat awal Haris untuk maju menjadi calon gubernur ini memang didasari oleh keberanian. Yang pertama, keberaniannya adalah ada keyakinan bagi beliau untuk bisa mengubah situasi pembangunan di Provinsi Jambi demi kepentingan masyarakat. Yang kedua, beliau berani menampilkan gagasan. Ada gagasan yang ingin beliau tampilkan untuk membuat Jambi ini lebih baik lagi dari kondisi hari ini. Ada gagasan. Tinggal lagi sekarang apakah gagasan ini nanti bisa diterima atau tidak oleh masyarakat. Nah, kalaupun dikatakan ada Bapak HBA, benar. Bapak HBA adalah guru politik beliau dan guru beliau dalam mengelola birokrasi. Karena Haris ini kan dari menjadi pegawai negeri itu dari golongan 1B. Sebagai karyawan di RRI, kemudian mengikuti Bapak HBA di Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, mengikuti Bapak HBA ketika menjadi Sekda Kota Jambi, mengikuti Bapak HBA ketika menjadi Bupati Solangun, ikut dengan Bapak HBA ketika Bapak HBA menjadi Gubernur Jambi. Dan beliau adalah guru-guru beliau, guru politik, guru tempat beliau belajar dalam mengelola pemerintahan. Meski demikian, kalaupun ada dinamika politik yang pada akhirnya mengatakan Haris harus maju tanpa Golkar misalkan, tentu yang namanya politik pasti kita punya skenario lah. Jika skenarionya seperti itu, Golkar misalnya tidak mengarah pada Al Haris, apakah Al Haris akan keluar dan berlabuh dengan partai lainnya? Saya kira tidak terlalu baik kita berandai-andai terlalu dini. Jika persentasenya tadi seperti itu karena Musda menentukan ketua DPD 1 adalah Cek Endra? Saya katakan tadi politik itu sangat dinamis, segala kemungkinan bisa terjadi. Semua orang hari ini ketika Bapak Cek Endra terpilih sebagai ketua DPD 1 sudah mengatakan bahwa Golkar akan mendukung Pak Cek Endra. Sekali lagi, andai pun iya, saya katakan itu bukan kejutan. Andainya nanti tidak, dia mendukung Haris misalnya. Melani juga jangan terkejut. Itulah politik. Karena sampai hari ini beliau adalah kader Golkar dan secara resmi pernah menyurati DPP Golkar meminta izin untuk sosialisasi. Sampai akhirnya nanti apapun mekanisme yang ada di Golkar akan kita ikuti. Walaupun demikian nanti kita berharap Golkar bersama Haris, kalaupun tidak ya kita sudah siap dengan segala resiko. Sudah siap dengan berbagai resiko walaupun tidak didukung oleh Golkar. Kita jangan berandai-andai dulu. Terlalu dini berandai-andai. Oke, berarti ini masih ada harapan, persentase harapan sebagai kader wajar berharap. Tapi kemudian ketika harapan itu tidak tercapai bukan berarti harus patah semangat. Haris itu anak muda Jambi yang punya semangat tinggi. Kalau bahasa saya tuh Haris itu anak dusun, biasanya anak dusun tuh nyalinya kencang gitu. Pantang dia keluar dari medan pertarungan. Oke, gagasan apa sih yang diutarakan oleh Al Haris untuk membangun Jambi berbeda dibandingkan dengan figur-figur lainnya yang ini menjadi nilai plus? Berbicara gagasan saya kira begini. Yang pertama jujur saja setelah kita melakukan keliling di Santero Provinsi Jambi dengan luas 53.000 km ini, kita melihat ada kerinduan masyarakat akan program-program yang memang menyentuh ke masyarakat kita paling bawah. Kalau dulu Pak HBA punya Samisake, ada orang mengatakan wah menjiplak. Kenapa tidak kalau kita berusaha membangkit kembali hal-hal yang baik? Maka kita tingkatkan menjadi Dumisake gitu. Bayangkan Dumisake nanti dia akan mampu mengakomodir menciptakan hafiz-hafiz Quran di setiap desa misalkan. Bayangkan nanti Dumisake dia akan mengakomodir jalan-jalan produksi pertanian misalkan di Dumisake itu. Bayangkan nanti Dumisake dia akan mengakomodir ketidakmampuan rumah sakit daerah dalam melayani kesehatan nanti akan di-cover di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jambi. Yang kedua, hal paling penting, kita ini semua resah, pasti ini menjadi tantangan kita semua, bukan hanya tantangan Bapak Pasha sebagai wali kota, bukan hanya tantangan Bapak Wakil Wali Kota, tapi tantangan kita semua menghadapi perkembangan kota ke depan. Ya kan? Kita Jambi hari ini sudah mulai kelihatan macet-macetan. Mohon maaf tanpa bermaksud menyalahkan, hujan sedikit saja di bawah Jek TV ini banjir loh. Nah, artinya ada perkembangan kota yang ke depan yang secara
sederhana tidak bisa kita atasi. Maka mau tidak mau kita harus berpikir memberikan alternatif gitu. Berarti Al-Haris sudah berpikir untuk bisa membangun kota dari kejenuhannya. Bukan membangun kota, kita sudah berpikir memindahkan cara berpikir kita bahwa ini ada kota Jambi, kita harus membuat pengembangan baru. Kita tidak boleh memusatkan perhatian kita terhadap kota karena nanti dampaknya terhadap daerah lain juga tidak luas. Maka kita munculkan yang namanya Sentosa. Ada prioritas arah pembangunan yang kita harapkan nanti untuk memajukan Sengeti, Tungkal, dan Sabak. Sengeti, Tungkal, Sabak. Representasi dari Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Disitulah nanti akan kita bangun yang namanya pusat perkembangan baru atau kawasan ekonomi baru di Sentosa ini. Kalau orang mau bikin kampus ya pergi ke Sentosa. Orang mau bikin hotel yang baru izinnya kasih ke sana, kita arahkan. Orang mau investasi bangun pabrik kita arahkan sana, sehingga kita dapat bocoran pemikiran-pemikiran ya. Tuntas, ada dua efek yang kita harapkan dari program ini. Yang pertama adalah kita mengantisipasi kemungkinan kepadatan kota yang akan terus berkembang. Bicara sampah, nanti bicara banjir, bicara macet. Yang kedua, kita ingin ada pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak hanya terpusat di kota Jambi, kita bangun lagi kawasan baru yang namanya Sentosa itu. Sehingga yang namanya Tanjung Jabung Timur ke depan, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi itu juga berkembang dengan baik. Bahkan ingin kita sejajarkan dengan wilayah perkotaan. Baik Bang Hasan. Nah, kayaknya udah benar-benar visi misi Al-Haris banget diutarakan. Kalau Bang Adri, apa sih sebenarnya yang ada di pemikiran Pak Syekh Endra untuk membangun Provinsi Jambi? Ya, jadi dengan kita punya slogan Jambi Maju 2024. Tentu kan di dalam visi misi beliau dan sampaikannya bahwa membangun kabupaten ya dengan jarak tempuh yang luar biasa itu kan memerlukan juga kipayawan untuk mengelola karena sampai ke desa-desa yang dari ujung satu ke ujung yang lain, dari desa ke desa. Jadi memang tidak sama kita jangan mengelola kota. Nah, jadi artinya inilah salah satu visi misi beliau ingin memajukan Provinsi Jambi ini secara menyeluruh. Artinya tidak terfokus lagi di kabupaten, juga bisa menyeluruh yang daerah-daerah yang dari mulai Kerinci sampai ke ujung Jabung. Nah, sesuai dengan renstra yang sudah kita persiapkan, nanti akan kita sampaikan pada waktu penyampaian visi misi bahwa Jambi Maju itu Jambi yang sama dengan daerah-daerah lain. Karena kita selama ini kita harus jujur juga kita di Jambi bahwa kita Provinsi Jambi ini sudah ketinggalan jauh dengan daerah-daerah lain. Jangankan dengan yang dekat kita tetangga Sumatera Selatan maupun Medan, dari Bengkulu kita sudah ketinggalan jauh. Maka itulah harapan beliau ke depan. Seandainya Allah mengijabah beliau menjadi Gubernur Jambi, itu salah satu paling tidak menyamakan Sumatera Selatan atau Sumatera Utara. Sama ya artinya itu. Kalau yang lain saya rasa itu hal yang mustahil. Kita mau faktual dan kita mau realistis dalam program-program ini. Kenapa sih kita tertinggal jauh padahal kita punya sumber daya alam yang baik, yang banyak, ya belum terkelola dengan baik, sumber daya manusia juga demikian. Maka peningkatan sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan amanah dari Presiden kita Pak Jokowi, bahwa itu akan kita implementasikan di daerah kita. Dari peningkatan mutu dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik sumber daya alam, SDM dan sebagainya. Salah satu dalam rangkaian visi misi yang termaktub dalam visi misi Jambi Maju 2024 dari Dr. Haji Cendra. Maka dari itu kami sekarang dari tim sukses sedang bekerja keras untuk juga menyampaikan ini ke masyarakat banyak. Alhamdulillah masyarakat sudah menerima dan alhamdulillah kemarin juga dari survei-survei kita sudah meningkat tajam. Artinya apa yang dikerjakan oleh tim sukses selama ini itu sudah muncul di permukaan. Jadi ada tren positif dari beliau yang dulu nomor 4, sekarang sudah nomor 2. Kita harus akui juga Pak Pasa ini memang bagus surveinya. Saya harus menyatakan jujur. Saya orangnya apa adanya, faktual ya, artinya itu. Apakah Pak Pasa tidak bisa kita kejar? Bisa. Karena apa? Karena baru 10% ke bawah, 7% dengan Pak Cendra. Artinya kami masih bisa kejar itu. Masih bisa kejar karena trennya belum sampai 10% ke atas. Ketinggalannya ya. Nah, makanya itu akan kita kejar sama-sama.
Loh, kalau masalah jodoh nanti siapa yang akan menjodoh jadi pasangan calon? Artinya waktulah yang akan menjawabnya. Karena kita berharap yang inti dari segalanya yang ingin saya sampaikan bahwa kami ingin menang. Itu aja, itu yang harus kami camkan kepada tim sukses, kita harus menang. Apapun bentuknya kita harus menang dalam artian bahwa kita ingin membangun Jambi itu ke depan. Nah, maka dari itu semua, marilah tadi kita sudah sama-sama sampaikan, mudah-mudahan Jambi maju ini bisa terima masyarakat seprovinsi Jambi, dari mulai Kerinci sampai berdebur di Tanjung Jabung Timur, bahwa kita adalah semuanya bersaudara dan semuanya seperti itu, dengan masing-masing kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Artinya tidak ada yang sempurna, sempurna adalah milik Allah. Maka untuk itu juga saya berharap bahwa yang disampaikan tadi, semua jargon, semua calon itu pasti punya misi-misi untuk majukan Jambi. Itu yang harus kita tetapi sekarang tinggal masyarakat yang menilai mana yang kira-kira program yang bisa menyentuh langsung masyarakat. Ini itu dari saya. Baik, Bang Nasrul, yang surveinya paling tinggi, sebenarnya apa sih yang akan digemborkan oleh Fasa untuk memperbaiki Jambi? Sejujurnya sajalah, bahwa kami juga tidak terlalu kaget-kaget amat soal survei Fasa ini tinggi, dan itu satu kewajaran saja. Untuk kita catat bahwa Fasa ini dia petarung. Dia inovatif. Mungkin dia untuk menjadi gubernur ini dia ingin menghadapi tantangan baru lagi. Orang banyak bilang bahwa dikatakan ya dekat-dekat sajalah, camat-camat dekat sini segala macam. Tapi tolong diingat bahwa hampir 99% kepala daerah yang ada di provinsi Jambi itu tempat tinggalnya di kota Jambi. Dan dia tahu betul perkembangan kota ini. Dan itu tidak bisa kita nafikan. Nah, untuk itulah kenapa Fasa juga ingin meningkat lagi berkiprah diri untuk seprovinsi Jambi. Artinya dia punya tantangan. Ya kan? Misalnya di Sorlangun, dari ibu kota Sorlangun itu ke desa-desa itu kan jauh itu. Nah, dia hobi soal itu tuh. Mengarungi lautan-lautan, jalan-jalan jelek itu dia hobi. Dari situlah inovasinya akan timbul nanti untuk mempercepat pembangunan provinsi Jambi. Saya tidak perlu banyak Pak, tidak perlu banyak kecap lah. itu yang faktanya begitu saja. Karena janji politik sangat bahaya ketika nanti bisa menduduki tapi tidak bisa direalisasikan. Nah, itu yang berbahaya. Bang Dori, nanti kita akan komentari. Dari pemaparan tadi semuanya memiliki sesuatu kans yang baik untuk masyarakat, dan ini kita harapkan memang tidak hanya bicara, tapi realisasi. Walaupun mereka nanti tidak menjabat sebagai gubernur, tapi untuk menjadi kepala daerah saat ini saja, prestasi apa saja sebenarnya yang harusnya ini bisa dianggap baik. Setelah jeda kita akan komentari juga, Bang Dori. Sebenarnya Golkar ini tidak harus bergelut secara masif saat ini, tapi mereka harus bisa memilih kader terbaiknya setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda di segmen terakhir ini, Bang Dori. Mungkin harapan dari masyarakat yang diinginkan. Provinsi Jambi terkategori saat ini memang tumbuh IPM-nya, tapi sektor lainnya, pengangguran juga meningkat, kesenjangan itu juga meningkat. Jadi ya tidak baik-baik yang seperti IPM katakan itu baik. Harusnya apa yang dilakukan para figur ini? Golkar sepertinya bakal maju, walaupun itu ya kita masih belum tahu bagaimana proses beberapa bulan ke depan. Siapa sebenarnya yang akan dimajukan oleh Golkar, figur terbaiknya? Menjawab pertanyaan Pak Mel itu sangat menarik, karena kita sebagai masyarakat biasanya, kita sebagai rakyat yang akan melihat kontestasi kelak. Tadi saya lihat dan saya nilai dari semua analisa dari tim sukses, itu saya menangkap ini. Kalau Al-Haris itu sudah memiliki atau representasi daripada Pak ABA. Kalau C. Endra itu representasi sudah memiliki partai politik. Kalau dari Fasa sendiri, karena banyak di
popularitas yang bagus, artinya sudah berhasil merebut dari medianya. Artinya sudah ada protege masing-masing di sini. Kekuatan masing-masing. Kekuatan masing-masing sudah ada. Hanya saja tadi sesuai pertanyaan Mbak Mel, bagaimana kita menilai mereka pemimpin seperti apa? Apakah mereka memiliki roadmap-nya ke depan? Contoh tadi kita di dalam indeks kemiskinan sampai hari ini, kalau untuk khusus Provinsi Jambi kita masih di level 7%, 6-7. Artinya kan ini masih ada kemiskinan yang sangat mendasar yang harus juga diurus. Artinya gini, kita tidak bisa benar tadi secara visi dan misi bagus, tapi kita tidak bisa muluk-muluk. Karena sejauh ini di dalam penelitian politik, khusus di penelitian ilmiah, itu belum ada kita menemukan masyarakat sendiri itu melaporkan kepada pemerintah pusat janji-janji politik ini sudah dikotakan ke belum. Bahkan saat ini janji presiden juga kita belum pernah menagih janji itu. Maka kalau untuk memajukan Jambi dengan konsepsi all you make the oral speaking, I think is very good. Tetapi pertanyaannya, bagaimana merancang roadmap? Bagaimana berbicara tentang figur itu tadi? Jangan kita bicara visi, tetapi kapasiti kita di sana itu tidak sesuai antara ucapan dan tindakan. Ini yang membuat pemimpin itu sering jatuh. Nah, contohnya bagaimana? Saya kan pernah membaca buku Mahadirism. Mahathir itu pemimpin yang sangat piawai. Sampai detik ini dia masih bermain di dalam kartu politik. Dia yang mengangkat anak didiknya menjadi seorang pemimpin, dia juga yang menjatuhkannya. Artinya di sini dia punya memang roadmap peta di dalam politik. Contoh, kalau di dalam kebijakan Mahathir itu membuat dasar kebijakan negaranya itu adalah peningkatan sumber daya manusia dengan memberi beasiswa. Saya sering kampanyekan ini. Apa contohnya? Beasiswa yang diberikan Mahathir itu dia bukan memberi beasiswa kepada orang yang mau belajar aja, tetapi anak dan istrinya juga harus ditanggung, harus diberi sekolahnya, harus dicari tempat sekolahnya di sana. Artinya di sini kita punya roadmap peta ke depan. Kalau memang mau, apa sih yang sangat populis untuk masyarakatnya? Berani tidak calon gubernur kita ke depan menyatakan diri, saya sangat merakyat, karena di dalamnya terakhir itu yang kita cari hari ini, di mana pemimpin kita yang sangat melayani rakyatnya? Kalau hanya untuk melayani kekuasaan, hari ini kita kontestasi untuk kekuasaan, tapi kita perlu menjadi pemimpin yang sangat benar-benar memperhatikan rakyatnya. Jambi kaya, kata Bang Panglima tadi, Bang Adri. Kurang apa kita? Hari ini kita tidur di atas gas, hari ini kita tidur di atas emas, hari ini kita tidur di atas minyak, udah melimpah minyaknya. Pertanyaannya, kemiskinannya masih 7%. Artinya hari ini kita sangat memerlukan seorang pemimpin yang otoritasnya sangat kuat, seorang pemimpin yang punya integritas yang benar-benar yang diharapkan oleh rakyat. Yang itu yang saya harapkan, Mbak Mel, dari rakyat ya. Kalau untuk partai politik, khusus untuk Golkar, benar, ke depan ini risiko menunggu. Karena tidak semudah yang kita bayangkan ketika seorang calon kader 3 dari kader terbaik ini harus berkontestasi, artinya minimal 1 akan tereliminasi. Kalau memang seandainya, ini kita berandai-andai, calon yang tereliminasi memiliki popularitas yang bagus, elektabilitas yang bagus, artinya partai politik lain akan melirik. Setidaknya beliau harus menentangani fakta integritas. Anda mau tidak loncat partai? Paling tidak itu. Ya itu Mbak Mel. Itu resikonya. Oke, ini pertanyaan terakhir pada episode kali ini. Ketika satu-satu saya ingin bertanya, ketika bicara di depan masyarakat, terlebih dengan Partai Golkar, sebenarnya dari Al Haris sendiri, kenapa Golkar harus memilih Al Haris dijadikan kader yang diusung dari Partai Golkar pada Pilgub 2020 ini? Kalau pertanyaannya dipersempit ke Partai Golkar, kami meyakini Partai Golkar ini tidak hanya berbicara Pilkada 2021, tapi Partai Golkar sebagai partai besar, dia punya perencanaan yang besar juga ke depan, termasuk bagaimana dia menatap 2024. Kenapa harus Al Haris? Ya karena salah satu yang berkomitmen siap membesarkan dan telah membuktikan membesarkan Golkar di Jambi ini asal Al Haris. Artinya ada harapan ke depan 2024 sebagai kader. Al Haris siap berkomitmen untuk itu. Saya kira kalau berharap didukung Golkar itu wajar-wajar saja lah, karena Al Haris ya memang kader Golkar. Tapi kemudian
tentu dinamika ini akan terus kita amati dan kita akan siap dengan segala situasi politik. Oke, baik. Bang Nasrul, kenapa Golkar harus memilih fasa? Ya, Golkar ini kan partai politik, instrumen dalam undang-undang untuk membawa orang menjadi calon gubernur, calon kepala daerah. Itu kan tidak satu partai politik kan tidak mungkin ada dua. Ini ada berapa kader Golkar gitu. Ya. Itu serah Golkar nanti siapa yang akan diusung. Tapi jika ditanyakan kenapa harus fasa yang dipilih? Ya wajar-wajar saja. Pas itu pernah jadi ketua harian Partai Golkar, pernah menjadi ketua angkatan muda Partai Golkar, dan itu sah-sah. Oke. Ya kan, tidak ada yang aneh. Nah, sekarang bagaimana lagi? Kalau Mama tidak ketua di sini, kalau memang ada resiko ya, pakai resiko. Resiko ditanggung. Oke. Bang Adri, penutup. Kenapa komitmen Golkar yang sudah memenangkan cek Endra di DPD 1 Golkar Provinsi Jambi harus memilih pada Pilgub nanti? Jadi gini, itu tadi saya apresiasi saudara saya Dori, bahwa Golkar ini memang lagi ditunggu betul musdanya. Siapakah di antara 3 calon ya, yang nampak di permukaan masyarakat banyak, bahwa ada 3 ya kader murni Golkar, Pak Wali Kota kita, Pak Haji Saripasa, Pak Bupati Merangin, Pak Aris ya, dan Pak Haji Chandra Bupati Sarolangun. Ketiga-tiga ini yang punya SDM dan kompetensi yang baik. Cuma tidak mungkin ketiga-tiganya menjadi ketua. Tentu harus ada ketua. Nah, makanya untuk itu semua kita sudah terjawab pada tanggal 29 Februari kemarin. Bapak Dr. Chandra terpilih secara aklamasi. Ya, ingat ya, dalam arti secara aklamasi, tandanya tidak ada catatan di situ. Kenapa? Mungkin DPP juga melihat bahwa sudah melakukan apa yang diamanatkan oleh Partai Golkar. Dengan dia sebagai ketua Bapilu DPD 1 Golkar Provinsi Jambi, dan sudah juga menempatkan anggota-anggota DPRD yang luar biasa di Sarolangun, di tempat-tempat lain. Bapilu itu kan secara hierarkis kan ke semuanya. Artinya sekarang banyak juga kita temukan, kita lihat bahwa banyak kader-kader Golkar yang menjadi pimpinan-pimpinan di Dewan. Artinya salah satu itu juga. Maka trennya Golkar itu dengan 3 yang nampak tadi, nah ini sudah terjawab pada tanggal 29 Februari kemarin pelaksanaan musda di DPD 1. Nah, kita juga artinya itulah salah satu kenapa kita hakul yakin bahwa akan kita diusung nanti setelah itu. Karena pernyataan dari Ketua Umum Golkar Pak Airlangga juga nyatakan demikian. Tentulah kita harus juga kerja keras, karena kan cakupan pertama sudah kita lakukan menjadi Ketua DPD 1 Golkar Pak Dr. Chandra. Pelaksanaan kedua bagaimana kita mencapai kekuasaan, meraih kekuasaan dalam menjadi gubernur. Kan begitu. Nah, inilah yang kita akan kerja keras. Alhamdulillah tadi disampaikan mulai trending kita meningkat tajam dengan program-program yang kita sudah lakukan di tim sukses dari semua tingkatan, dari provinsi maupun kabupaten kota, maupun ke desa-desa, dusun, lurah, semuanya sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan capaian ini akan sampai pada tanggal 23 September, karena bahwa survei itu tentu kita sudah punya catatan, tidaklah dia itu inherent dengan 23 September. Ingat ya, artinya surveying hanyalah penunjuk ya, penyemangat kita. Tapi apakah dia akan sama dengan 23 September, itu akan terjawab. Ya, artinya itu tadi. Dan itulah semua tim kita semuanya sudah bergerak semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemimpin Jambi ke depan adalah pemimpin-pemimpin yang kita dambakan semua masyarakat. Semuanya adalah putra-putra terbaik semuanya. Marilah kita berkomunikasi dengan sehat dan santun. Itulah pesan Pak Haji Chandra untuk kita semua. Baik, terima kasih. 2024. Amin. Terima kasih waktunya Bang Hasan Mabruri, Bang Adri, Bang Yasrul, dan juga Bang Dori. Kita meyakini bahwa siapapun figurnya dari Partai Golkar itu adalah putra terbaik, dan kita harapkan tidak ada gontot-gontotan di dalamnya. Kita tunggu proses selanjutnya setelah ini. Memang kita
satu keyakinan, Jambi harus maju dan berlari. Akhir kata saya Melani Kadar undur diri dan sampai jumpa. JEK TV, inspirasi kita.